Organisasi Papua Merdeka atau yang kini kita kenal sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi teroris. Penetapan ini bukan tanpa alasan, mengingat tindakan-tindakan mereka yang kerap kali membawa kekerasan dan ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu memperhatikan persoalan ini sampai ke akar-akarnya. OPM atau KKB adalah organisasi politik yang berusaha memberontak terhadap pemerintahan Indonesia dengan tujuan utama memisahkan Papua dari NKRI dan mendirikan negara sendiri. Melalui narasi ini, saya persembahkan video ini untuk seluruh masyarakat Papua, baik yang masih setia mendukung NKRI maupun mereka yang saat ini masih berada di pihak OPM, dengan harapan bahwa teman-teman yang pro NKRI bisa terus memberikan edukasi dan informasi yang baik kepada saudara-saudara kita yang masih mendukung gerakan separatis, agar mereka dapat kembali bergabung di bawah naungan Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang OPM, saya tidak yakin bahwa mereka berjuang sendiri tanpa ada dukungan dari pihak asing, tanpa bantuan dari luar. Tidak mungkin OPM dapat bertahan hingga kini. Tidak mungkin mereka bisa memiliki senjata-senjata ilegal yang canggih. Dukungan tersebut bisa berasal dari pihak asing, maupun dari oknum-oknum tertentu di dalam negeri yang memiliki kepentingan tersembunyi. Kita harus jujur kepada masyarakat Papua bahwa dampak buruk akan menimpa mereka jika Papua terlepas dari NKRI. Banyak yang beranggapan bahwa keinginan untuk berpisah murni karena ketidakadilan dalam pembangunan, namun di balik itu ada tangan-tangan asing yang mengincar kekayaan alam Papua. Tanah Papua adalah surga dunia yang kaya akan emas, minyak, gas, dan berbagai sumber daya alam lain. Maka tujuan utama mereka bukanlah memerdekakan rakyat Papua demi kesejahteraan, melainkan mengeksploitasi sumber daya tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Kita memang harus mengakui, dari masa lalu hingga kini Papua masih menjadi wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lain. Namun perubahan itu mulai tampak sejak era Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinan beliau, pembangunan di Papua mulai tampak nyata, dari program BBM Satu Harga, pembangunan jalan Trans Papua, hingga pembangunan jembatan dan berbagai sarana prasarana lainnya. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius membangun Papua. OPM dan para pendukungnya seharusnya melihat kenyataan ini, bahwa ada itikat baik dari negara untuk membangun Papua, bukan lagi hanya janji-janji kosong seperti dulu. Jika kita berkaca pada pengalaman Timor Leste, ada pelajaran besar yang bisa diambil. Kemerdekaan Timor Leste memang tercapai, tetapi dengan campur tangan asing, utamanya Australia dan Portugal. Setelah merdeka, apa yang terjadi? Apakah Timor Leste menjadi negara yang maju? Tidak. Timor Leste justru menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Bahkan hingga kini mereka masih bergantung pada bantuan internasional, termasuk dari Indonesia. Rakyat Timor Leste yang dulu berharap akan kemajuan justru harus menerima kenyataan pahit hidup dalam keterbatasan. Negara asing yang dulu getol mendukung kemerdekaan Timor Leste kini justru mengeruk sumber daya alam mereka seperti minyak lepas pantai. Artinya tujuan utama mereka bukanlah membangun Timor Leste, melainkan mengambil apa yang bisa mereka ambil dari tanah itu. Hal ini tentu harus menjadi pelajaran berharga bagi Papua. Jangan sampai kemerdekaan yang diidam-idamkan hanya menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk menguasai kekayaan alam Papua, sementara rakyat Papua sendiri tetap hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Apalagi dengan situasi global saat ini, di mana negara-negara besar semakin agresif memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya. Saya memahami bahwa rasa kecewa dan ketidakpuasan atas lambatnya pembangunan di masa lalu adalah nyata. Namun sekarang saatnya kita memperbaiki itu bersama, bukan dengan memisahkan diri, melainkan dengan membangun dari dalam, memperjuangkan hak-hak kita dalam bingkai NKRI. Pembangunan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan jalan senjata, melainkan dengan pendidikan, dialog, ekonomi, dan persatuan. Dalam konteks ini, peran teman-teman yang pro-NKRI sangat penting. Teruslah memberikan edukasi. Teruslah membangun kesadaran kepada saudara-saudara kita di Papua yang masih mendukung OPM. Jelaskan bahwa perjuangan yang membawa senjata dan kekerasan tidak akan membawa kedamaian. Jelaskan bahwa tanah Papua adalah bagian sah dari Indonesia, dan bahwa bersama Indonesia, masa depan Papua lebih cerah. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program afirmatif juga telah menunjukkan keseriusannya. Pendidikan untuk putra-putri Papua menjadi prioritas dengan pemberian beasiswa ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pembangunan rumah sakit, sekolah, infrastruktur jalan, dan jaringan telekomunikasi terus dikebut.
Kita semua berharap di masa mendatang, pembangunan ini tidak hanya dilanjutkan tetapi juga dipercepat, agar tidak ada lagi kesenjangan di tanah Papua. Namun dalam membicarakan masa depan Papua, kita tidak bisa hanya berkutat pada masa lalu yang penuh luka. Kita harus menatap ke depan dengan harapan dan tekad yang kuat untuk memperbaiki apa yang dulu terabaikan. Pembangunan sejati harus menyentuh hati dan pikiran masyarakat Papua. Pendekatan manusiawi dan berbasis kearifan lokal harus diperkuat, agar Papua dibangun bukan hanya dengan beton dan aspal, melainkan dengan semangat dan kebanggaan. Pendekatan keamanan memang tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan, namun harus sejalan dengan pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Papua tidak boleh menjadi tanah air mata karena konflik berkepanjangan. Setiap nyawa Papua adalah bagian dari jiwa Indonesia. Setiap tetes darah yang tumpah di Papua adalah luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu marilah kita hentikan kebencian dan kekerasan. Marilah kita bangun Papua dengan cinta, bukan dengan peluru. Kita juga harus ingat bahwa dunia internasional kini semakin sadar akan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dukungan dunia akan tetap berada di pihak Indonesia selama kita membuktikan bahwa kita serius memperhatikan dan membangun Papua. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Papua adalah bagian berharga dari Indonesia yang dirawat dengan sepenuh hati. Sebagai penutup, mari kita ingat satu hal penting. Papua adalah tanah penuh berkat. Tanah Papua adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kekayaan alamnya, keindahan budayanya, ketangguhan rakyatnya, semua itu adalah harta yang tidak ternilai. Jangan biarkan tanah berkat ini menjadi tanah air mata karena perpecahan. Mari kita jaga Papua, kita rawat Papua, kita bangun Papua bersama-sama. Kepada saudara-saudaraku di tanah Papua, janganlah mudah terprovokasi oleh janji-janji manis dari pihak asing yang sejatinya hanya ingin mengeruk kekayaan kalian. Kepada teman-teman yang pro NKRI, teruslah berdiri teguh, teruslah mengulurkan tangan kasih kepada saudara-saudara kita yang masih berbeda pandangan. Kita mungkin berbeda pendapat, tapi kita semua tetap satu dalam darah dan tanah yang sama. Indonesia, saya yakin, dengan kerja keras, ketulusan dan persatuan, Papua yang damai, makmur dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia, bukanlah sekadar mimpi. Itu adalah kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Mari kita terus berjuang, mari kita terus bersatu demi Papua, demi Indonesia. Sampai di sini narasi kali ini. Dan saya berharap kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah, memperbaiki masa kini, dan membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap bersatu untuk tanah Papua yang damai dan sejahtera.